Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata Uzamana bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kana budu. Karena nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan dengan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa, wakaf ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan seluruh Indonesia. Insya Allah, saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul huda wa dinil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat MKI dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya, bersyukur atas apa yang Allah SWT karuniakan kepada kita adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga
senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini mudah-mudahan semua sedang semangat untuk meraih ilmu syar'i. Sama-sama kita lafazkan basmalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang bab sholat. Dan kita akan membahas tentang bab sholat berjamaah. Tentu Rasulullah SAW ketika memberikan teladan dengan sangat baik, ini adalah bagian yang kemudian membuat kita menjadi tidak bisa tidak harus mempelajari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kita sampai kepada pembahasan siapa orang yang berhak posisinya dekat dengan imam. Ada seorang sahabat ketika sholat di Masjidil Haram, beliau bilang kepengen deh sholat di belakang imam. Ternyata Masjidil Haram punya regulasi yang sangat luar biasa mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu hanya orang-orang yang kompeten lah yang kemudian boleh berada di belakang imam. Maka dihalau beliau oleh askar, gitu ya, karena beliau bukan orang yang dikenal sebagai masyayikh. Jadi posisi beliau sudah berada di belakang imam persis, ya, dihalau sama askar dan kemudian diisi oleh para masyayikh. Jadi memang secara syar'i posisi yang paling dekat dengan imam itu memang makin besar keutamaannya. Tapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa hendaklah yang di belakangku adalah orang yang bijaksana dan pandai. Baru setelahnya adalah orang yang di bawah dia dalam hal kepandaian. Begitu seterusnya. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, antara mimbarku dan rumahku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di dalam telagaku. Nah, para ulama berbeda pendapat memahami hadis ini dalam dua pemahaman. Yang dimaksud di sini adalah ta'abbud mutlak, yaitu beribadah di tempat tersebut pahalanya berbeda dengan di tempat yang selainnya. Artinya posisi di belakang imam itu menjadi bagian yang sangat tinggi keutamaannya. Maka jangan sembarangan, gitu. Harus orang yang punya kapabilitas. Kalau kita sholat di public area, di terminal, di stasiun, di musola bandara, atau dimanapun, gitu ya, di mall misalnya. Saya bahkan pernah ketika sudah dengan jenggot yang lumayan panjang ini masuk ke satu mall di Dubai, maka ketika itu masuk sholat asar. Maka karena memang posisi saya selalu senang berada di depan, maka semua orang, bahkan orang Arab, minta saya untuk jadi imam. Yalah Syekh, yalah Syekh. Jadi rupanya memang identitas jenggot panjang ini memang difahami oleh banyak orang untuk kelas-kelas mutawa lah, gitu ya, kelas-kelas pembimbing gitu. Nah, maka dengan segan, dengan berat hati, karena saya kan tamu gitu, dan saya bukan orang Arab gitu, tapi di tanah Arab ternyata memang semua
banyak orang yang nggak ngaji, banyak orang yang nggak berilmu. Akhirnya mereka mendorong-dorong saya untuk jadi imam. Sudahlah, alhamdulillahnya eh, asar kan nggak bunyi ya, bacaan jelek juga nggak apa-apa gitu kira-kira. Qadarullah wa masyafa'al, acara di tempat itu sampai maghrib. Maka saya berinisiatif sama beberapa jamaah untuk kita sholat maghrib isya aja, kita jamak qashar. Maka persis sama seperti asar, maka saya didorong oleh begitu banyak orang untuk jadi imam. Gitu. Nah, memang eh, kalau misalnya posisi di belakang imam itu menjadi eh, bukan ta'abbud mutlak gitu ya. Ini sebetulnya hanya sebuah anjuran Rasulullah SAW saja kepada para sahabat untuk mendapatkan tempat tersebut. Kemudian beliau memberi pelajaran, lebih jelas mendengarnya, lebih dekat dengan imam ketika sholat, dan Nabi menjadi imam sehingga para sahabat bisa mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak pemahaman, dan lebih meneladani Nabi. Jadi itu semua merupakan sebab-sebab seseorang masuk ke surga. Beberapa hadis menyatakan juga Rasulullah SAW bersabda bahwa hadirlah khutbah Jumat dan mendekatlah kepada imam. Maksudnya ngambilnya posisi yang agak ke depan, karena seseorang yang selalu jauh dari imam menyebabkan ia terbelakang dalam memasuki surga. Andai ia memasukinya kelak. Artinya apa? Kalau khutbah Jumat itu orang nyarinya senderan di punggung di belakang gitu ya, supaya kalau tidur nggak ketahuan. Nah, ini bahaya nih kalau orang sudah begini. Biasanya ada sifat nifak dalam hati supaya dia bisa menjauh dari pandangan orang. Nah, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat pada orang-orang yang berada di saf pertama. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dalam hadis ini digunakan kata uh, sofuf, ya, bentuk jamak dari sofan, ya. Eh, menunjukkan bahwa yang mendapat salawat dari Allah dan para malaikat itu tidak hanya saf pertama saja, tapi juga saf-saf yang depan yang jaraknya dekat dengan imam. Jadi makin dekat kita ke imam, makin besar peluang mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Oh iya, eh, dulu ada pemahaman yang dianggap kalau sholat itu ambil sebelah kanan, gitu ya. Em, Sebagian ulama bahkan memandang posisi sebelah kanan imam itu lebih utama dari sebelah kiri. Gitu. Ada hadis yang menyatakan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat pada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Itu dalam hadis Al-Baihaqi dinyatakan seperti itu. Tapi hadisnya mungkar. Meskipun sebagian ulama muhaddis memang mensahihkannya, ya, tapi berdalil dengan keumuman bagian kanan itu. Jadi Rasulullah SAW menyukai mendahului kanan dalam setiap urusan, misalnya pakai sendal, bersisir, bersuci, itu selalu kanan yang didahulukan. Dan ini pendalilan yang tidak sahih. Tapi memang diriwayatkan dari sebagian sahabat yang mereka suka posisi soft kanan. Abdullah bin Amr bin As misalnya. Posisi terbaik dalam Masjid Haram adalah makam Ibrahim, lalu soft sebelah kanan, beliau bilang. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa jika kami sholat bersama Rasulullah SAW, kami senang berada di sebelah kanan karena beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami. Nah, ini alasan yang paling mendekati kebenaran yang difahami oleh banyak orang. Jadi, para sahabat itu senang kalau dia mendapatkan pandangan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah SAW selesai sholat, beliau langsung balik ke arah kanan dan menghadapkan wajahnya ke kanan. Jadi setelah selesai sholat, memiringkan wajahnya ke kanan. Nah, orang-orang yang ada di sebelah kanan pasti dilihat oleh Rasulullah SAW duluan. Dan memang sahabat di ketika itu
senang sekali lihat wajah Rasulullah SAW itu. Terang, menyejukkan, meneduhkan. Ya karena beliau adalah seganteng-gantengnya orang ganteng kan. Jadi kalau dijajarin sama siapapun, eh, Rasulullah SAW itu punya setengah kegantengan orang dunia. Jadi kalau kita kumpulkan kegantengan orang seluruh dunia itu kita potong setengah, gitu ya. Seperapat itu dikasih ke Nabi Yusuf alaihissalam, seperapat. Sehingga yang seperapatnya lagi direnyak-renyak kasih ke seluruh manusia. Saya kebagian renyekan, ya. Ustadz Khalis kebagian renyekan, Mas Selok kebagian renyekan, Dr. Vicky kebagian renyekan, Abah Husairi kebagian renyekan, renyekan semua nih, gitu. Itu renyekannya aja kayak begitu ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW itu setengah kegantengan orang di dunia. Jadi beliau selalu lebih ganteng dari siapapun. Itu makanya orang menjadi senang di posisi kanan. Gitu. Jadi maksudnya ketika Rasulullah SAW akan memandangnya di sebelah kanan setelah selesai salam itu, semua ini tidak menunjukkan bahwa ini adalah tasyrik. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Ini bukan syariat. Ini hanya menunjukkan ijtihad para sahabat dan semangat mereka supaya ketika Rasulullah SAW selesai sholat, maka merekalah yang diamati pertama kali. Ya, apa ya istilahnya, kalau di kita carmuk lah ya. Dan ini tidak menunjukkan persyariatan dari Rasulullah SAW. Jadi, tidak ada keutamaan khusus di posisi soft sebelah kanan. Nah, mari kita lihat bahwa bisa kita simpulkan dari paparan tadi bahwa di belakang imam itu persis pada shaf pertama karena shaf pertama paling dekat dengan imam. Kemudian posisi selain belakang imam yang dekat imam di shaf pertama. Posisi di shaf pertama yang jauh dari imam. Maksudnya samping kiri kanan gitu ya. Kemudian lurus di belakang imam pada shaf kedua karena itu posisi paling dekat imam di shaf kedua. Ketika misalnya imamnya batal, maka orang yang di belakangnya menggantikan. Maka orang yang di belakang shaf kedua, maka dia harus menggantikan juga. Gitu. Nah, posisi selain poin yang ketiga tadi, posisi shaf pertama di yang jauh dari imam, yang paling dekat jaraknya dengan imam, maka di shaf yang kedua. Dan posisi kedua yang jauh dari imam dan seterusnya. Adapun bagi wanita, semakin belakang semakin utama. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami dengan benar, gitu ya. Nah, perlu kita pahami juga bahwa apakah sholat berjamaah ini sah kalau kita kerjakan di selain masjid, ya, di musola, di kantor, di apa namanya, di rumah, gitu dan seterusnya. Pendapat yang pertama, kita perlu tahu bahwa kadang-kadang khilaf di antara ulama atau pendapat yang berbeda di antara para ulama itu kita harus pahami secara utuh. Yang pertama, pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad, ini juga mazhab Hanifiyah, dinyatakan bahwa ketika Ibnu Qasim berkata, aku bertanya kepada Malik tentang orang yang sholat fardu dengan istrinya di rumahnya. Maka dia menjawab, nggak apa-apa. Ya, hal itu nggak apa-apa. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan setiap jamaah yang padanya sholat seorang di rumahnya atau di masjid, kecil atau besar, sedikit atau banyak, maka sah. Dan masjid yang terbesar serta banyak jamaahnya lebih aku sukai. Jadi ini sifatnya lebih kepada mustahab. Ar-Rafi'i dari kalangan Syafi'i yang menyatakan berjamaah di rumah lebih baik daripada dia sendiri di masjid. Ya. Dan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya, ini boleh melakukan sholat berjamaah di rumah atau di padang pasir. Jadi dimanapun tempat karena memang dalil-dalilnya cukup banyak ya. Kalau kita lihat dari Jabir misalnya secara marfu, aku diberi 5 perkara lalu disebutkan dijadikan bumi atau tanah sebagai masjid dan tempat yang suci. Maka siapapun yang dari umatku mendapati waktu sholat, maka sholatlah.
Artinya di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Dalam pengertian, begitu datang sholat, mau di tol, mau di rest area, mau dimanapun, segala macam. Kalau kita di Indonesia mungkin nyaman ya, ada musola, selalu ada musola, ada musola. Tapi maksud saya gini, jangan terlalu manja ketika nggak ada musola, terus jadi nggak sholat. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ada beberapa catatan dokumentasi gitu ya, menemukan ada begitu banyak orang yang kemudian mepet ke bahu jalan gitu ya, kemudian parkir, nyari tempat yang agak lega, mereka sholat berjamaah gitu. Karena melihat kemacetan di depan sudah sangat luar biasa itu. Seperti nggak berujung kemacetannya gitu. Nah, itu kemudian menjadi bagian yang seharusnya kita bisa memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Nah, kemudian dari Anas, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Terkadang saat waktu sholat datang, beliau sedang berada di rumah kami, kemudian beliau memerintahkan untuk hamparan di bawahnya. Artinya suruh masang hambal gitu ya. Lalu beliau menyapunya dan memercikan air, dan Rasulullah SAW sholat bersama kami menjadi imam, sementara kami berdiri di belakang beliau. Artinya apa? Ini sedang ada di rumah gitu ya. Ada lagi syawahid atau qarinah yang datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah SAW sholat di rumahnya dalam keadaan sakit dan beliau sholat dengan duduk. Dan sementara kelompok orang sholat dengan berdiri di belakangnya, lalu beliau memberi isyarat agar mereka duduk. Ya. Dan mereka juga berdalil dengan hadis-hadis yang lain yang tidak cukup disebutkan dalam kesempatan kali ini. Artinya memang dibolehkan untuk sholat, tidak harus di masjid. Nah, pendapat yang kedua, ada yang menyatakan tidak boleh dilakukan oleh seorang laki-laki kecuali di masjid. Ini pendapat ini dari Imam Ahmad, dan Ibnu Qayyim merajihkan pendapat ini dalam kitab sholat. Jadi siapapun yang memperhatikan sunnah dengan baik akan jelas baginya bahwa mengerjakan di masjid itu hukumnya fardu ain. Jadi ketika ada halangan yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah, maka dia datang ke masjid tanpa uzur, sama dengan meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Dan ini saling bersepakatlah hadis-hadis dan ayat-ayat. Di antaranya adalah man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzur. Barang siapa mendengar azan kemudian dia tidak bersegera menuju kepada masjid, maka tidak ada pahala sholatnya kecuali dengan uzur, ya, kecuali ada uzur. Nah, ini yang kemudian difahami oleh sebagian ulama. Nah, kemudian ada satu hadis yang kemudian mungkin kita sempat dengar juga ya. Bismillah. La sholat fi jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholat di masjid. Maka hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, gitu ya. Dan beliau Ibnu Qayyim menyatakan juga, dan kami tidak yakin adalah tidak boleh bagi seorang pun meninggalkan jamaah di masjid kecuali karena uzur. Gitu. Uzurnya kita sudah pernah bahas, ya. Ada 9. Hujan deras, sakit keras, ya, sedang safar, sedang taklim, boleh menunda ya. Ya. Kemudian kalau di majelis misalnya, maka dibolehkan dia sholat di majelisnya. Kemudian ada makanan terhidang, ada hajat, ya. Kemudian menerima tamu, ya, atau kehilangan sesuatu, atau audulun aulawiyat, sedang ada tindakan operasi misalnya, ada sesuatu yang kemudian jika dikerjakan sholat maka mudaratnya jauh lebih besar. Meninggalkan operating system yang sedang running misalnya di misalnya printing factory atau di
pabrik-pabrik yang menggunakan sistem roda berjalan ya. Kalau dihentikan sesuai waktunya nanti malah dia mempengaruhi seluruh sistem gitu ya, dan seterusnya. Nah, sebagian mereka membatalkan sholat orang yang berjamaah di rumahnya. Di kalangan mazhab Hambali menyatakan bahwa kalau dia menyelisih kemudian sholat berjamaah di rumahnya maka tidak sah kecuali ada uzur. Sesuai dengan pendapat yang dipilih bahwa meninggalkan jamaah berarti melakukan larangan. Ya. Dalam kitab Syarah Fathul Qadir dan Al-Hulwani ditanya tentang orang yang mengumpulkan anggota keluarganya kadang-kadang apakah mendapatkan pahala berjamaah, maka beliau menjawab tidak. Ya, ini menjadi bid'ah dan dibenci tanpa uzur. Dan ulama yang berbeda pendapat ini berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya berjamaah dan bahwa hukumnya adalah fardu ain. Kemudian ulama mazhab Syafi'i berselisih pendapat dalam masalah mendirikan sholat berjamaah di selain masjid. Apakah menggugurkan fardu kifayahnya atau tidak? Dan mereka berbeda pendapat dalam dua pendapat. Pertama, tidak cukup mendirikannya di selain masjid untuk menegakkan perbuatan yang fardu. Yang kedua, cukup untuk tempatnya ramai seperti sholat berjamaah di pasar dan seterusnya. Dalam pendapatnya Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala, yang pertama menurutku adalah yang lebih sahih karena asal pensyariatannya adalah di masjid berjamaah. Dan ini adalah pensifatan yang muktabar yang tidak bisa dihilangkan. Nah, kemudian pendapat yang ketiga dibedakan antara yang mendengarkan azan maka dia tidak sah kecuali di masjid. Dan orang yang tidak mendengar azan maka tidak sah sholatnya kecuali dengan berjamaah. Nah, ini pendapat beberapa ulama yang seperti saya katakan yang paling afdolnya adalah di tempat dikumandangkan azan, dikerjakan berjamaah, dan dilakukan di awal waktu. Ya, 3 rukun sholat itu sebaiknya kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian kecenderungan para mazhab ya, para mazhab ini mengajarkan kepada kita, maka semua dilengkapi dengan dalil-dalil yang ketika kita ingin mengambil pemahaman tersebut atau kecenderungan tersebut, pastikan kita punya dalilnya. Sehingga tidak kemudian kita mengerjakan sesuai hawa nafsu. Gitu ya. Maka dikatakan tadi, kalau dia meninggalkan tanpa uzur, maka sholatnya batal. Kalau dia tidak mendengar azan, maka wajib baginya sholat berjamaah dengan 1 orang atau lebih. Kalau tidak mengerjakannya, maka tidak ada sholat baginya. Kecuali kalau dia tidak menemukan seorang pun untuk sholat bersamanya. Maka ia sah, kecuali bagi yang punya uzur. Maka juga sah jika ia meninggalkan jamaahnya. Akan tetapi ketika kita melihat keberadaan kita saat ini, antara musola, antara masjid, itu jaraknya cukup jauh. Sementara kegiatan kita di kantor misalnya. Apakah kemudian sebaiknya kita mengerjakan di kantor dengan gelar sajadah di tempat seadanya? Itu menurut saya kalau memang itu dimungkinkan, maka lakukan saja. Nggak ada masalah. Misalnya dalam satu kantor, masjidnya di luar, gitu ya. Atau masjidnya di lantai yang berbeda. Gitu. Maka ketika ada aula yang bisa kita manfaatkan sebagai musola, jadikan saja sebagai musola. Kumandangkan azan, kerjakan berjamaah di awal waktu. Insya Allah nggak masalah. Gitu. Tetapi tadi sesuai dengan apa yang kita miliki dari sisi dalil yang kita kuasai. Gitu ya. Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawa Al-Misriyah, beliau punya statement, apakah orang yang sholat berjamaah di rumahnya gugur darinya kewajiban datang ke masjid? Maka dalam hal ini ada perselisihan dan hendaknya tidak meninggalkan jamaah di masjid kecuali ada uzur. Kenapa? Ayatnya jelas, man amana billahi wal yawmil akhir, ya, dia disebut sebagai orang yang memakmurkan masjid, gitu. Kemudian
kalau kita melihat bahwa siapapun yang memperhatikan sunnah dengan baik, maka akan jelas baginya bahwa mengerjakan di masjid hukumnya fardu ain, kecuali ada halangan yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Maka tidak datang ke masjid tanpa uzur sama dengan meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Nah, ini yang disepakati oleh begitu banyak hadis. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan ketika Itab bin Usaid menjadikan gubernur di Mekah, kemudian Suhail mengeluarkan saat penduduk Mekah sudah kuat, kemudian dikatakan, wahai penduduk Mekah, tidak sampai kepadaku salah seorang di antara kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali akan dipukul lehernya. Maka para sahabat Nabi pun berterima kasih kepadanya atas perbuatan ini dan semakin menambah derajatnya di mata mereka. Dan yang diyakini adalah tidak boleh seorang pun meninggalkan jamaah di masjid kecuali karena ada uzur. Gitu ya. Ini yang paling kuat, ini yang paling kokoh. Jadi sebaiknya memang masjid diutamakan. Kalau bukan kita secara utuhnya saja gampang-gampangan. Rasulullah SAW sholatnya di mana gitu? Sholatnya di masjid. Udah, kita ikut aja Rasulullah SAW begitu ya. Kecuali ada kondisi yang kemudian memungkinkan kita untuk tidak mengerjakannya. Baik. Bagaimana orang yang ketinggalan sholat berjamaah di masjid dan memperkirakan tidak ada yang bisa sholat bersama di masjid, maka lebih baik dia kembali ke rumah dan sholat berjamaah bersama keluarganya. Atau dalam kondisi safar gitu ya, sekeluarga, maka ya sebaiknya dia sholat berjamaah bersama keluarganya. Kalau tertinggal sholat berjamaah ya di masjid yang paling dekat, maka hendaknya ia sholat di masjid yang lain dengan tanpa memberatkan dan dia yakin dia akan mendapatinya. Misalnya musola sini iqamatnya kecepatan, yang sana bisa 15 menit, maka kita boleh ambil yang jauh karena kita masih mengerjakan sesuatu. Nah, ini mudah-mudahan jadi pertimbangan untuk kita ketika kita memahami seperti itu. Gitu. Nah, soal merapatkan dan meluruskan sholat, gitu ya. Ini ada perintahnya yang Rasulullah SAW jelas diadop oleh para imam, gitu ya. Stau, gitu ya. Sau sufufakum faina tasfiya tasufu, ya. Minta mamisolah. Luruskan soft kalian karena lurusnya soft adalah merupakan kesempurnaan sholat. Di riwayat yang lain juga dikatakan seperti itu, luruskan saw sufufakum ya, fa inna tasfiyata sufu min iqamatis sholat. Ya, ini menegakkan sholat berjamaah seperti itu. Apa hikmahnya? Rasulullah SAW menyatakan dari riwayat Abu Mas'ud, dulu Rasulullah SAW itu memegang pundak-pundak kami sebelum sholat dan beliau bersabda, luruskan dan jangan bengkok, sehingga hati-hati kalian nantinya akan bengkok, akan berselisih. Bahkan kalau kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meluruskan shaf dengan pedang. Jadi didorong pedang itu, kalau ada yang agak maju dikit gitu, pasti ketusuk gitu. Insya Allah. Dan meluruskan ini jadi bagian yang sangat penuh tanggung jawab. Jadi nggak boleh misalnya kita jadi imam gitu ya. Kita begitu udah di mihrab, ada yang qomat, kemudian nggak diperhatiin tuh jamaahnya seperti apa gitu, nggak peduli gitu. Pokoknya ngomong aja, sawu sufufakum, fanetas fetas sufum tamami sholat, Allahu Akbar, nggak pakai ngeliatin. Padahal mestinya kita sebagai imam lihat dulu, perhatikan. Ada yang renggang nggak? Ada yang soft keberapa yang belum keisi. Maka kita yang jadi komando, begitu ngelihat, udah nih udah rapi semua, baru kita mulai sholat. Nah ini yang kemudian penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang jadi patokan meluruskan shaf itu adalah pundak untuk bagian atas badan dan mata kaki di bagian bawah badan. Maka membuka kaki itu selebar bahu. Gitu.
Beliau juga menjelaskan bahwa ada ancaman keras bagi orang yang tidak mau meluruskan shaf. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa meluruskan shaf ini sifatnya wajib karena mereka berdalil dengan perintah Rasulullah SAW. Maukah kalian aku tunjukkan bagaimana para malaikat itu menyusun shafnya? Maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang bagaimana shafnya para malaikat itu rapi, lurus, gitu. Dan Allah SWT di dalam surat 60 berapa ya? 61 kalau nggak salah. Ayat yang keempat. Ya. Itu Allah SWT menyatakan bahwa innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau saya nggak keliru. Ya. Artinya Allah SWT lebih senang orang yang menyusun softnya dengan rapih, gitu, dengan kokoh, karena setan tidak akan berada di celah-celah orang yang merapatkan softnya. Nah, caranya, ya, kalau kita lihat bahwa orang yang tidak mau meluruskan soft, ini jamaah yang tidak mau meluruskan soft ini mereka berdosa. Ya. Di dalam kitab Syarhul Mumti dinyatakan seperti itu. Dan cara meluruskan soft dengan menyamakan mata kaki dan pundak itu dinyatakan bahwa bukan semata-mata meluruskan jari-jari karena mata kaki itu jadi tumpuan badan. Karena dia ada di bawah betis dan betis jadi tumpuan paha dan paha menjadi tumpuan badan. Ya. Adapun jari jemari terkadang ada orang yang tinggi badannya sehingga panjang jarinya, kadang-kadang orang sebelahnya terkadang pendek. Jadi patokannya Pak, mata kaki ketemu mata kaki, gitu. Tumitnya harus sejajar, gitu. Nah ini perintahnya jelas. Ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa aqimu sufufakum, ya, watarasu. Dikatakan luruskan saf kalian dan hendaknya saling menempel. Menempel ya, karena aku melihat kalian dari balik punggungku. Karena Rasulullah SAW bisa melihat mereka nggak nempel. Ya. Mestinya tempel. Mata kaki sama mata kaki betul-betul ya nempel. Gitu. Bagaimana Ustadz kalau sebelah kita nggak mau nempel? Mungkin dia risih. Perhatikan apakah kuku kelingking kita belum dipotong. Kadang-kadang melukai orang lain atau menyakiti orang lain. Atau posisi kaki kita salah. Posisi kaki yang salah itu yang seperti apa? Ini kaki, ya, ini kaki. Maka yang kena kuku duluan. Padahal mestinya adalah mata kaki dan mata kaki. Sehingga kelingking mestinya nggak ketemu. Gitu. Nah, ini yang lebih banyak dilakukan oleh kita yang kalau berdiri itu salah. Salahnya itu kakinya begini, mestinya dilurusin tumitnya, disejarkan sehingga jari-jari kakinya semua menghadap ke kiblat. Nah, sementara banyak orang yang kalau kita ngadep ke kiblatnya badannya aja, kakinya begini, maka kaki yang satu ke Johannesburg, Afrika Selatan, yang satu ke Manchester, gitu. Nah, itu kan sebuah sebuah kesalahan, gitu. Padahal Rasulullah SAW melakukannya jari-jarinya disejajarkan menuju ke kiblat dan pasti tumitnya atau mata kakinya pasti nempel sama sebelahnya. Dan penjelasan Anas bin Malik juga menyatakan bahwa setiap orang dari kami para sahabat merapatkan pundak kami dengan pundak sebelahnya dan merapatkan kaki kami dengan kaki sebelahnya. Dan artinya wajib menempelkan kaki dengan kaki orang di sebelahnya atau pundak dengan pundak di sebelahnya. Ini yang disebut dengan merapatkan shaf. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. Namun berlemah lembutlah terhadap saudaramu dan jangan biarkan ada celah untuk setan. Barang siapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus shaf maka Allah akan memutusnya. Jadi bab menempel pundak dengan pundak dan kaki dalam shaf ini
Nu'man bin Bashir menyatakan, aku melihat seorang di antara kami menempelkan pundaknya dengan pundak sahabatnya. Dan pendapat ini yang kemudian berdasarkan dohir dari dalil-dalil tadi, ada sebagian ulama mengatakan bahwa maksud hadis ini bukan menempel lahiriah, tapi maksudnya agar tidak ada celah, sehingga nggak harus tempel. Ya, contohnya misalnya saya Ibnu Utsaimin merapatkan itu maksudnya rapat yang sangat rapat, karena ada perbedaan antara at-taros ya dengan at-tazahum, rapat yang sangat rapat gitu ya, maka hendaknya tidak membiarkan ada celah yang bisa membuat setan masuk, karena setan biasa masuk ke soft-soft itu berupa anak kambing sehingga bisa membuat sholat terganggu ya. Nah, dari penjelasan ini maka rapatnya soft tidak harus saling menempel banget-banget, tapi sekedar menghalangi anak kambing kecil untuk bisa lewat. Jadi setidaknya anak kambing kecil itu lewat ya kira-kira 2 kaki lah ya. Paling tidak jangan sampai lewat dari 2 kaki. Ya, tapi wallahu alam dari penjelasan Anas bin Malik ini ada dohirnya hadis Ibnu Umar tadi menunjukkan bahwa dulu sahabat menempelkan kaki dan pundak. Tapi tetap berusaha untuk menempelkan kaki dan pundak sebisa mungkin. Sebagaimana tetap berusaha untuk menunjukkan bahwa dohir hadisnya tadi seperti itu. Ya. Kalau ada yang enggan merapatkan gitu ya, malah kabur gitu ya, deketin menjauh, deketin menjauh, deketin menjauh. Gitu. Makanya dijelaskan setelah sholat ya, sampaikan kepada dia, wahai saudaraku, yang sesuai sunnah itu hendaknya kita merapatkan kaki dengan kaki dalam sholat berjamaah. Kalau dia nerima itu yang diharapkan, kalau enggak ya sudah. Kita yang penting sudah ngasih tahu. Jangan sampai nggak ngasih tahu. Gitu. Jangan kemudian kita ngerundel, emang dasar orang nggak ngaji gitu. Enggak. Bukan orang KI itu nggak paham tuh misalnya gitu. Jangan. Ya, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Sifat esensi iblis itu ada pada anak khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Ya. Makanya kalau sudah ada keinginan untuk eh, merapatkan itu, rapatkan saja. Tapi kalau kemudian mereka bergeser, ya sudah, nggak usah dikejar. Gitu ya. Wallahu alam. Sementara sampai situ dulu. Mudah-mudahan eh, ada pencerahan bagi kita yang ingin membahasnya dengan eh, tuntas, gitu ya. Sehingga setiap kita punya pemahaman tentang sholat yang berjamaah dengan benar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah. Barakallahu Ustaz. Baik, barakallah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tema Suara tentang antum kecil banget, berjamaah. Ustaz. Ya Ustaz? Suara antum kecil banget. Sila. Apa device aneh yang ngaco nih? Baik nih, sudah ada banyak pertanyaan Ustaz di, Baik. di chat. Tadi Mbak Nahda sudah mulai nanya soal sholat berjamaah di rumah bagi perempuan. Nikah apakah harus ada azan gitu ya? Baik. Kalau sholat berjamaah dilakukan oleh perempuan semuanya di rumah, jadi azannya gimana? Azan aja. Nggak usah pasang speaker, azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya lafaz azannya dibaca. Ya, Ya. baik, jelas ya. Kemudian Kemudian Bu, setelah sholat qobliyah, baru sebelum mendirikan sholat fardunya, kemudian kita iqamah. Ibu Yuriyah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf, di saya suara Ustaz nggak kedengeran. Iya, kenapa ya? Ini saya ngerasa suara saya juga kecil banget ini. Saya dengar Ustaz Kharis juga kecil banget. Ini apa device-nya ya? di saya masih Ad- lumayan besar Ustaz, lumayan. gitu ya. Mm-mm. Sebentar. Di saya bagus nih suaranya, Ustadz Dodi. Jelas banget.
Baik, lanjut Ibu Umu Winona ya, Ustaz. Ada pertanyaan sudah raise hand. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menjelaskan yang pertama, Ustadz lagi mampir di mall, terus diajakin sholat berjamaah waktu pas maghrib. Sedangkan Ustadz kan mau melakukan jamak kosor ya Ustadz, karena kan perjalanan. Itu bagaimana yang dilakukan ya Ustadz? Apakah Baik. kita ngikutin sholat empat dulu? Pokoknya gimana gitu Ustadz lakuin? Karena Ustadz kan harus jadi imam di situ gitu Ustadz. Syukran. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sampaikan bahwa saya musafir, saya mau sholat maghrib dan isyaknya 2 rakaat. Gitu. Jadi kalau mereka mau ikut saya maghrib, ya selesai maghrib mereka tinggalkan saya. Tapi kalau ada yang kemudian mau ikut sholat bersama saya, kalau dia mukim, gitu ya, katakan dia juga mau jamak, maka dia jamaknya harus jamak tamam. Dia jamaknya 4 rakaat, gitu. Sedangkan orang-orang yang bersafar bersama saya, ya ikut saya, dia 3 dan 2. Seperti itu, Om. Terus Wallahu a'lam. Ya, Ustadz waktu pas sesi assalamualaikum pas maghrib, terus iqomah lagi atau gimana waktu pas melakukan jamak itu Ustadz? betul. Dikomat lagi untuk sholat isyaknya. Nah Ustadz. Baik. Oh, syukran jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Di chat ada pertanyaan, Ustaz. Niyanti, apakah jika sholat berjamaah di tangannya diisi oleh anak yang belum balik itu bisa mutus shaf? Enggak, ya, enggak apa-apa. Selama dia enggak lari-larian gitu ya. Jadi anak-anak itu insya Allah bukan pemutus shaf. Ya. Bahkan eh, ketika ada shaf yang terputus karena kesulitan kita untuk tidak bisa merapatkan shaf sesempurna seperti sebagaimana misalnya kita di Masjidil Haram gitu ya, siang panas Jumatan gitu ya, adanya yang kena matahari langsung sama kita bisa ngumpet di bawah bayangannya gedung gitu. Tapi jaraknya membuat kekosongan antara jamaah yang paling depan dengan jamaah kita. Maka para ulama menyatakan bahwa dibolehkan itu sampai kepada 15 shaf. Ya, terputus antara 15 shaf, tidak langsung berada di belakangnya. Begitu. Itu ya nih. Jadi kalau 15 shop orang yang berjamaah lewat radio itu tidak boleh Ustaz ya, atau lewat TV itu ya. Nggak boleh. Hmm. Itu ngarang banget itu. Mbak Tia, mangga. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ini Ustadz izin menanyakan kalau untuk bepergian itu kan misalnya minimal 80 kilo disarankan untuk dijamak kosor. Ya, Gitu ya, Ustadz ya. Imam Syafi'i ya. Nah, sebaiknya lebih utamanya jamak dengan rokaat yang lengkap tapi disatukan, misalnya takdim atau takhir disatukan, ataukah lebih utama dijamak dan diringkas atau jamak dan qasar gitu Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kondisinya begini. Ketika kita berdalil dengan yang mana nih? Kalau kawan-kawan di Persis itu 5 kilo atau 3 mil sudah boleh menjamak qasar. Gitu ya, karena hadisnya begitu. Atau mengikuti Ibnu Umar 12 kilo. Jadi ketika Rasulullah SAW sampai di Dzul Hulaifah itu sudah mengqasar asarnya. Dan dianggap oleh sebagian orang bahwa Rasulullah SAW sholat sunnah ihram. Padahal itu bukan. Sholat asar qasar. Gitu. Jadi 12 kilo sudah dikosor. Gitu ya. Nah, yang punya pemahaman 80 pos atau 90 kilo itu Imam Syafi'i. Nah, karena kita kebanyakan Syafi'i sehingga kadang-kadang kurang mengindahkan
jarak-jarak yang lain. Jadi kalau kita misalnya tanya orang-orang Persis gitu misalnya gitu ya, tanya orang Persis, mereka menggunakan yang 3 mil, yang 5 kilo. Asal 5 kilo sudah boleh. Gitu. Atau kalau mau ikut Ibnu Umar yang 12 kilo, jarak antara Nabawi ke Dzulhulaifah, maka itu juga dibolehkan. Seperti itu. Tapi kalau kita mau hati-hati pakai pendapatnya Imam Syafi'i, maka ya monggo silahkan. Tapi betul-betul harus mengikuti secara utuh gitu ya. Wallahu alam. Bisa. Gitu Matia. Kalau untuk rokaatnya Ustadz sebaiknya utuh atau dikosor? Baik. Kalau jaraknya yang dipahami tadi adalah jarak safar, mulai dari 5 kilo, 12 kilo, atau 80 pos, atau 90 kilo tadi, maka sudah boleh dikosor. Gitu. Mana yang kita yakini? Misalnya yang kita yakini yang 5 kilo, yang ikut pendapatnya Hasan gitu ya. Pendapatnya orang-orang Persis, pakai kitab pelajarannya itu. Maka 5 kilo sudah boleh menjamak qasar. Atau pakai pendapatnya Ibnu Umar yang 12 kilo gitu. Maka sudah boleh jamak qasar. Begitu juga dengan yang 90 kilo. Wallahu a'lam. Dan yang paling utama apakah kosor sama yang lengkap itu sama aja saja atau pilihan tuh? Iya, Jadi artinya kebanyakan ketika dia safar, sebaiknya ambil rukhsah. Karena rukhsah artinya hadiah yang disediakan oleh Allah SWT, masa dikasih hadiah nggak mau ngambil. Gitu bahasanya. Artinya kalau di dalam beberapa kondisi, memang ini khilaf ya, beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa ya dulu Rasulullah SAW itu kendaraannya unta, kuda, keledai, jadi ajrut-ajrutan sepanjang perjalanan dan kondisinya panas, gersang dan seterusnya sehingga melelahkan. Makanya ada hadis yang menyatakan as-safar nisful adab. Perjalanan itu setengahnya adalah siksaan. Maka kemudian sholat yang 4 dibolehkan dipotong jadi 2 atau dikosor. Gitu. Nah itu dalam kondisi seperti itu kita misalnya, wah saya pakai pesawat kok, Wong Jakarta Surabaya aja bisa ditempuh kok, waktu itu saya bisa balik lagi langsung sorenya udah balik lagi kok. Jadi saya nggak saya kosor Ustaz, nggak apa-apa juga gitu. Nah, itu malah pilihan-pilihan yang kemudian merasa bahwa kalau pakai pesawat itu kan enak, dingin, AC, cepet gitu kan. Maka dia tetap tamam, nggak apa-apa juga gitu. Contoh misalnya gini, kita ke Masjidil Haram. Kita kan musafir banget itu ke Arab, beda 4 jam. Terus kira-kira kalau azan dari Masjidil Haram, kira-kira kita mau sholat di rumah atau mau sholat berjamaah ke masjid? Mau qasar atau mau tamam? Ya pasti mau tamam lah, gitu. Padahal kita lagi safar, gitu. Apa milih sholat di hotel? Sayang banget, gitu. Ada bagian yang kemudian sebaiknya kita tinggalkan sunnah untuk mendapatkan sunnah yang lain, gitu. Wallahu a'lam. Gitu ya Mbak Tia. Tamam tadi apa Ustadz? Punten Ustadz. Penuh, sempurna, 4. Oh, mohon. Mohon. Mohon Tamam atur nuhun, itu Ustadz. sempurna. Ya, tamam itu sempurna. Kalau di kita tamat, tamat itu sudah penuh, sudah selesai, sudah full, gitu. Kalau tamam itu bahasa Arabnya itu sempurna. Jadi kalau misalnya Mbak Tia ditanya, Assalamualaikum, tamam, Mbak Tia, tamam, alhamdulillah, gitu. Tamam itu kayak sempurna, everything okay, everything's alright, it's a perfect day, gitu kira-kira. Tamam. Di chat ada yang terlewat tadi Ustaz Oh, dari Masya Allah. Bu Neni. Sebentar. Jika saf tidak lurus sementara Baik. kita sudah Baik. mengingatkan. Jika saf tidak lurus, sementara kita sudah mengingatkan, apakah kita harus meninggalkan jamaah atau tetap melanjutkan? Lanjutkan aja, Bu. Sing waras ngalah. Setelahnya baru kemudian kita ingatkan. Gitu. Seperti tadi, kalau bisa diingetin, kalau nggak bisa ya sudah. Apa boleh buat. Gitu. Baik.
Bu Dewi, kalau sholat berjamaah hanya 2 orang dengan cucu yang usianya 11 tahun itu iqamatnya kita sendiri atau bagaimana? Iya, kalau cucu usia 11 tahun, kalau laki-laki dia boleh qomat. Ya. Kalau laki-laki dia boleh qomat. Kalau perempuan biar kita aja yang qomat. Gitu. Itu ya Bu Dewi ya. Taib. Taib. Umum Wino nama enggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Ana ada 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang berjamaah yang kata Ustadz tentang sholat yang dilewatin itu di depannya nggak boleh, kita bisa 40 hari ya Ustadz. Amal kita nggak diterima, apa amal yang lewat nggak diterima Ustadz. Nah, itu kalau misalnya kita lagi lewat itu kita taruh tas di depan dia, kita boleh lewat kah Ustadz? Kalau kita ambil tas lagi, lalu kalau anak kecil yang lewat di depan kita bagaimana Ustadz? Taib. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini bab sutroh ya. Ini sudah di awal banget nih kita pelajari ini. Jadi bab sutroh itu bisa kita letakkan apa saja yang kurang lebih 1 dirok. 1 dirok itu 40 sentian. Gitu. 40 senti kita taruh. Jadi kalau sutroh itu 1 dirok itu kira-kira tas tote bag-nya, paper bag yang tinggi itu baru bisa. Gitu. Tapi kalau cuman sekedar tas kecil atau pouch yang kecil pendek gitu nggak bisa. Tapi mesti yang tinggi. Atau kita bisa gunakan badan orang atau kita bisa gunakan dinding gitu. Atau kita bisa gunakan tiang gitu sebisa mungkin. Makanya cari tempat yang kira-kira non accessible gitu. Bukan pintu gitu ya. Sebelah kita pintu kita sholat di situ jangan. Ya, agak maju atau agak mundur cari tempat yang kira-kira kalau ini hijab, kalau perempuan ya, ini hijab gitu, maka sholatnya di depan hijab gitu. Sehingga tidak ada yang melintas di depan kita. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melewati orang yang sholat, ya, melintas di depannya, maka lebih baik dia menunggu 40 tahun. Gitu. Padahal kalau orang sholat paling cuma 3 menit kan. Gitu. Jadi yang berdosa adalah yang memotong itu. Nah kita mesti memperingatkan dia dengan menghalangi jalannya supaya jangan lewat depan kita. Rasulullah SAW pernah sekali waktu ada seekor anak kambing yang melintas depan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW maju merapat ke depan gitu ya. Terus kemudian membiarkan anak kambing itu lewat, baru kemudian beliau mundur lagi. Gitu, di posisinya balik lagi. Seperti itu. Yang kedua, Afwan Ustadz, tadi yang pertama itu kalau anak kecil yang lewat, apa kita tangkap anaknya, kita taruh sebelah, terus kita terusin sholat? Usah. Kalau masih mumayyiz, masih nggak tahu gitu ya, masih di bawah 10 tahun, Oh, nggak masalah. terus kalau misalnya kita lewatin di depannya, kita taruh tas kita, Ustadz baru kita lewat, baru kita ambil tas kita, boleh nggak Ustadz? Karena dalam kondisi nggak ada bisa jalan. Selama tingginya cukup yang 1 dirok itu, maka boleh nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, mendingan tunggu 3 Oh, menit paling. baik Ustadz. Yang kedua, Atau kita bisa potong dari samping sebelah kirinya atau sebelah kanan. Posisi kita di mana? Misalnya sebelah kita di depannya persis gitu ya. Terus kita mau lewat sementara sini tembok. Mendingan kita melipir tembok, dorong dia agak geser sedikit, baru kemudian biar dia balik lagi nggak masalah. Gitu. oh nggak sakit Daripada hati dia kita- ya Ustadz kita dorong. Betul. Oh, Ustadz yang Baik. kedua tadi Ya. tentang jamak. Berapa lama ya harus kita lakukan jamak Ustadz apabila kita musafir menetap di suatu tempat? Baik. Bismillah. Syukran, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Mughni itu bahkan sampai 10 tahun. Kalau mau kosor aja terus. Dan sanadnya jayyid semua. Jadi mau 2 tahun, mau berapa, segala macam. Sampai 10 tahun. Dibolehkan mengkosor terus. Tapi tadi,
ketika kita ingin mendapatkan keamanan dari sunnah, misalnya saya diundang ke Majalengka gitu ya. Kemudian saya sudah selesai sholat asar, kumandang azan asar. Kalau saya nggak sholat, saya akan difitnah. Ustadz kok nggak sholat? Gitu. Meskipun saya bisa jelaskan bahwa saya tadi sudah sholat, gitu. Tapi sebaiknya saya sholat lagi, gitu. Nah, maksudnya ya, jadi menghindari fitnah, kemudian kita menambahkan apa yang sekiranya itu kurang di mata orang, maka kita lakukan seperti itu. Allah. Ustadz itu kan safar dalam kota. Kalau misalnya ke luar negeri, Ustadz, kita mukim sekitar sebulan atau taruhlah 3 tahun. Itu bagaimana sholat kita ya Ustadz? Dan dapatin masjid kan susah Ustadz kalau misalnya kayak Ya, kondisi nggak keluarga ya. apa-apa, kosor terus saja. Kosor terus saja, boleh. Oh, boleh Ustadz. Ya, boleh. Bahkan Maaf sampai Ustadz. selama kita nggak niat mukim ya. Oh, Misalnya anak kita kuliah gitu ya, dia selama 3 tahun dia niat mukim di sana. Ya sudah, berarti sana yang jadi tempat mukim, kita sebagai tempat musafir. Maka ketika dia pulang untuk istirahat di rumah kita, maka dia kosor karena mukimnya ada di tempat dia kuliah. Gitu. oh, tapi kalau misalnya sempurnain nggak kosong nggak apa-apa kan Ustadz ya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Atau Ya gini, udah. misalnya Ustadz Kholis misalnya punya 2 istri, gitu ya, satu di Depok, satu di Puncak, gitu. Pas lagi pulang ke Puncak, itu kan jaraknya sudah 90 lebih tuh, gitu. Maka beliau tentukan mana yang dijadikan tempat mukim, Depok atau Puncak, gitu. Kalau dua-duanya dijadikan tempat mukim, nggak mungkin kan? Mungkin kok di 2 tempat, gitu. Maka ketika dia bersafar ke istri kedua yang di Puncak, maka ya kosor terus di sana. Gitu. Maka ketika pulang ke Depok, dia tamam lagi. Atau dibalik, dia mau mukim di Puncak. Gitu. Jadi ada pilihan untuk orang bisa mengerjakan itu. Wallahu a'lam. Kan jazakallah Baik, khairan, Ustadz. silakan tuh Bu. Mbak Anita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz mau nanya ini Ude. Tadi sih sebenarnya kayaknya saya dengar semuanya ada sudah terwakilkan. Cuman kalau saya mau berangkat ke satu tempat, saya ngerasa kayak nggak yakin bahwa akan bisa sholat di sana. Jadi saya pas di waktu zuhur, saya Ya. jamak dengan asarnya langsung. Apakah itu sah atau enggak gitu deh? Karena saya nggak tahu nih nanti di sana akan seperti apa, karena saya nggak tahu tempatnya kondisinya seperti apa dan keriuhannya seperti apa, daripada nanti saya ternyata susah mencari tempat sholat, saya sholat duluan gitu. Itu gimana Ude? Boleh, boleh, boleh. Oh boleh, jadi saya tarik Menjamak ke depan. itu menjamak tidak ada syarat. Jadi Oh, Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tanpa uzur, tanpa safar. Untuk apa hmm, Rasulullah SAW mengerjakan itu? Rasulullah SAW tidak hendak menyulitkan umatnya. Tapi catatannya para ulama ada 3, Mbak. ya. Harus dikerjakan di masjid, Hah? harus dikerjakan di masjid. Kemudian yang kedua harus berjamaah. Kemudian yang ketiga jangan lazim. Baru Maksudnya? karena yang Siti udah jamak kosor, Oh, Gancit udah jamak kosor, jangan gitu. Jadi ah, diupayakan kalau bisa berjamaah usahakan di masjid. Kalau nggak bisa minimal jangan sering-sering. Nanti kayak orang Syiah kita. Orang Syiah itu sehari sholatnya cuma 3 kali. subuh, zuhur dijamak sama asar, terus maghrib dijamak sama isya gitu Iya, maksudnya. Syiah begitu. Hmm, Boleh gitu. gitu. Ya, Kita yang harus jamaah. ya, yang saya eh,
ragunya karena kan rumah saya jauh gitu, Dek. Saya nggak tahu perjalanan apalagi dengan kondisi sekarang macet. Jadi saya takut toto sampai di sana, saya sampai di sana acara sudah mulai atau apa dan saya tidak bisa tidak bisa sholat, akhirnya kan nanti bisa hilang sholat saya. Jadi Boleh. saya tarik di depan gitu loh, Ya, Dek. boleh. Oke. Boleh, Nah, sahabat. satu lagi. Kalau pas saya mau berangkat, itu belum azan. Tapi begitu pas saya di jalan, azan. Kemudian macet total. Terus akhirnya saya sholat di mobil. Itu boleh? Ya, boleh. Oh ya, Ini, alhamdulillah. tapi sebagian ulama menyatakan boleh itu untuk sholat hormat waktu. Pada saat masih ada waktu untuk menyempurnakan di bumi, maka Ya. turun ke bumi seperti Rasulullah SAW kerjakan. Beliau tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Jadi saya kalau masih ada darurat. waktu, saya ulang lagi sholatnya gitu. Betul, disempurnakan. Oh Gitu. ya, baik. Yang baik. tadi dihitung sunnah. Oh, oke, baik. Barakallah udah. Barakallah. Kalau Kendaraannya harus dilihat ya. Kalau misalnya kereta yang nggak bisa turun, pesawat yang nggak bisa turun, kapal yang nggak bisa turun, maka darurat. Sifatnya maka jumhur ulamanya dibolehkan. Ya, baik. Ya, insya Allah saya jalanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, insya Allah di pertemuan yang akan datang, yakni pekan depan, kita akan membahas tentang bagaimana sholat di antara tiang. Karena kalau kita sholat di Masjidil Haram itu tiangnya diganjel sama tumpukan rak Quran sama tempat zam-zam. Gitu. Karena memang ada larangan untuk sholat di antara tiang. Wah, gimana Ustadz, tempat saya itu pembangunan masjidnya semua mesen tiang ya. Ini tiangnya Pak ini tiangnya Pak Anu, ini tiangnya Pak ini apa segala macam. Maka hindari sholat di antara tiang. Ya, insya Allah pekan depan kita bahas. Baik, alhamdulillah. Jadi masih sholat berjamaah, Ustaz, ya. Kita masih lanjut sholat berjamaah, insya Allah, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita ya di pekan depan, dan kita doakan Ude dalam keadaan sehat walafiat, terus Amin. dan Amin. Allah limpahkan keberkahan ya Amin. untuk Ude dan keluarga, dan juga untuk kita semua nih doa-doa yang selalu kita panjatkan di majelis ta'lim ini menjadi salah satu doa yang insya Allah diaminkan oleh para malaikat ya. Amin Allahumma amin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, tentu menjadi satu kesyukuran bagi kita semua untuk bisa selalu hadir di majelis ta'lim ini yang setiap pagi kita bersama Majelis Keluarga Indonesia selalu mendapatkan siraman rohani, kemudian penjelasan ilmu syariat ya, dari mulai tentang keluarga, kemudian tentang fikih sholat dan tentang asmaul husna, dan kemudian tadabbur Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, dan selalu saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah yang dimuliakan Allah untuk memanfaatkan keberkahan pagi ini setelah dengan ilmu juga dengan sedekah, karena inilah keberkahan pagi yang memang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma barik di ummati fi bukurihim ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi harinya, dan salah satu keberkahan di pagi hari ini adalah dengan sedekah. Dan mari kita manfaatkan waktu yang berkah ini dengan bersedekah, dan ini sedekah untuk menunjang dakwah dari Majelis Keluarga Indonesia, dan kita mudah-mudahan bisa membuat banyak program ya, membuat banyak program yang bermanfaat untuk umat. Dan insya Allah ini semuanya karena dukungan dari jamaah semuanya yang selalu hadir dan selalu mendukung dan mendoakan kami semua dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana